Beras super melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan beras setengah jadi berupa pelepasan kulit padi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin dua yang menghasilkan beras super. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi X sama dengan X min 0,10 dan mesin 2 mengikuti fungsi GX sama dengan X min 1. Dengan X merupakan banyak bahan dasar padi dalam satuan kilogram. Jika bahan dasar padi yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 1 ton, berapakah beras super yang disertakan dalam ton? Itu permasalahan komposisi fungsi. Bagaimana? Sekarang sudah dipahami yang dimaksud dengan komposisi fungsi. Ayo kita kaji lebih dalam lagi. Misalkan fungsi F memetakan himpunan A ke dalam himpunan B, ditulis F sama dengan A ke B, dan fungsi G memetakan himpunan B ke dalam C, ditulis G sama dengan B ke C, sebagaimana ilustrasi berikut. Untuk A anggota A besar, maka petanya A berada di B yang juga merupakan domain dari fungsi G. Oleh sebab itu, pasti diperoleh peta dari A di bawah pemetaan G, yaitu FA. Dengan demikian, kita mempunyai suatu aturan yang menentukan setiap elemen A anggota A besar dengan tepat satu elemen A anggota C. Fungsi baru inilah yang disebut fungsi komposisi dari F dan G, yang dinyatakan dengan notasi GOV atau bisa dibaca dengan G bundaran F. Secara singkat, jika F sama dengan A ke B dan G sama dengan B ke C, maka kita definisikan suatu fungsi komposisi G bundaran F sama dengan A ke C. Sedemikian hingga G bundaran FA sama dengan GFA. Perhatikan bahwa fungsi komposisi G bundaran F adalah penggandaan fungsi yang mengerjakan F dahulu, baru kemudian mengerjakan G. Dengan memperhatikan definisi dari fungsi komposisi di atas, dapat diperoleh fungsi komposisi G bundaran F dan F bundaran G apabila pertama, komposisi fungsi G bundaran F jika fungsi F dan G memenuhi RF irisan D besar G tidak sama dengan 0 atau kosong. Sifat-sifat fungsi komposisi 1 tidak lengkap. F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran Fx. 2 asosiatif. F bundaran G bundaran Hx sama dengan F bundaran GHX. 3 memiliki fungsi identitas. F bundaran I X sama dengan I bundaran Fx sama dengan. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Diketahui Fx sama dengan 2x kuadrat plus 1, Gx sama dengan x plus 3. Tentukan A. F bundaran Gx, B. G bundaran Fx, C. F bundaran Gx 1, D. G bundaran F1. Lalu penyelesaiannya A. Pada F bundaran Gx dipetakan lebih dulu oleh Gx, kemudian Gx dipetakan oleh Fx. F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan 2Gx kuadrat plus 1 sama dengan F X plus 3 sama dengan 2 buka kurung X plus 3 tutup kurung kuadrat plus 1 sama dengan 2 buka kurung X kuadrat plus 6X plus 9 tutup kurung plus 1 sama dengan 2X kuadrat plus 12X plus 19. B. Pada G bundaran Fx dipetakan lebih dulu oleh Fx, kemudian Fx dipetakan oleh Gx. G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan G buka kurung 2x kuadrat plus 1 tutup kurung sama dengan 2x kuadrat plus 1 plus 3 sama dengan 2x kuadrat plus 4. C. F bundaran G1 sama dengan Fg1 sama dengan F4 sama dengan 2 kali 4 kuadrat plus 1 sama dengan 2 kali 16 plus 1 sama dengan 33. D. G bundaran
bundaran F1 sama dengan G F1 sama dengan G3 sama dengan 3 plus 3 sama dengan 6. Masih ingatkah kalian waktu kecil dulu orang tua kalian atau guru TK mengajarkan bagaimana cara memakai sepatu atau melepas sepatu? Biasanya dimulai dengan mengambil sepatu dari rak sepatu, memasang kaos kaki, memasukkan kaki, dan mengikat tali sepatu. Ketika belajar membuka sepatu, dimulai dengan membuka tali sepatu, mengeluarkan kaki, membuka kaos kaki, dan meletakkan sepatu pada tempat penyimpanan sepatu. Proses memakaian sepatu dan membuka sepatu tergambar pada diagram berikut. Kegiatan memakai sepatu dan melepas sepatu tersebut merupakan kegiatan yang berkebalikan. Dalam matematika sering dinamakan inverse. Suatu fungsi f sama dengan himpunan a ke b dikatakan memiliki fungsi f inverse sama dengan himpunan b ke a, dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Dari sifat satu di atas, pada fungsi bijektif f sama dengan himpunan a ke b, a merupakan daerah asal fungsi f dan b merupakan daerah hasil fungsi f. Secara umum, definisi fungsi inverse diberikan sebagai berikut. Jika fungsi f sama dengan df ke rf adalah fungsi bijektif, maka inverse fungsi f adalah fungsi yang didefinisikan sebagai f inverse sama dengan rf ke df. Dengan kata lain, f inverse adalah fungsi dari rf ke df. Df adalah daerah asal fungsi f dan rf adalah daerah hasil fungsi f. Misalkan f inverse adalah fungsi inverse fungsi f. Untuk setiap x elemen df dan y elemen rf, maka berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x. Untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi f dapat dilakukan langkah-langkah seperti ini. 1. Memisahkan fx sama dengan y. 2. Menyatakan x dalam y. 3. Menentukan rumus dari f inverse x dengan mengingat f inverse y sama dengan x dan mengganti variabel y dengan x. Kita ambil contoh soal berikut ini. Diketahui fx sama dengan 2x plus 1 per x min 4. Tentukan f inverse x. Untuk penyelesaiannya, karena y sama dengan fx, maka y sama dengan 2x plus 1 per x min 4. Y x min 4 sama dengan 2x plus 1. Y x min 4y sama dengan 2x plus 1. Y x min 2x sama dengan 4y plus 1. X y min 2 sama dengan 2y plus 1. Jadi x sama dengan 4y plus 1 per y min 2. F inverse x sama dengan 4x min 2 per x min 2. Jadi x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama dengan 4y plus 1 per x min 2 per y min 2. F inverse x sama
F sama dengan
Inilah untuk menentukan rumus inverse fungsi kuadrat. Coba kita simak masalah berikut. Diketahui fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Tentukan f inverse x. Untuk penyelesaiannya, misal fx sama dengan y, maka y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ax kuadrat plus bx sama dengan y min c. Kedua ruas ditambah min c. X kuadrat plus b per ax sama dengan y min c per a. Kedua ruas dikalikan 1 per a. X kuadrat plus b per ax sama dengan tambah dalam kurung b per 2a kuadrat sama dengan y min c per a ditambah b per 2a kuadrat. Kedua ruas ditambah b per 2a agar ruas kiri bisa membentuk kuadrat sempurna. Selanjutnya x plus b per 2a dalam kurung kuadrat sama dengan y min c per a ditambah b per 2a kuadrat. X plus b per 2a kuadrat sama dengan y min c per a plus b kuadrat per 4a. X plus b per 2a kuadrat sama dengan 4a dalam kurung y min c per 4a kuadrat plus b kuadrat per 4a kuadrat. X ditambah b per 2a kuadrat sama dengan 4ay dikurangi 4ac per b kuadrat per 4ay min 4ac plus b kuadrat per 4a kuadrat. X plus b per 2a kuadrat sama dengan 4y plus b kuadrat min 4c per 4a kuadrat. X plus b per 2a sama dengan kurang lebih akar 4ay plus b kuadrat min 4ac per 4a kuadrat. X plus b per 2a sama dengan kurang lebih 1 per 2a akar 4ay plus b kuadrat min 4ac. Hasilnya x sama dengan min b per 2a kurang lebih 1 per 2a akar 4ay plus b kuadrat min 4c ac. X sama dengan min b kurang lebih akar 4ay plus b kuadrat min 4ac per 2a. Fungsi inverse. Jika fungsi f himpunan a ke b yang mempunyai peta fa sama dengan b, maka f adalah fungsi g b himpunan a dengan peta g b sama dengan a. Yang kedua, teorema fungsi inverse. Bila f himpunan a ke b adalah fungsi bijektif, maka inverse fungsi f yaitu f inverse himpunan b ke a juga merupakan fungsi bijektif. Yang ketiga, fungsi inverse dari fungsi komposisi. G bundaran f inverse x sama dengan f inverse bundaran g inverse x. H bundaran g bundaran f inverse x sama dengan f inverse bundaran g inverse bundaran h inverse x. Yang keempat, jika fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka f inverse x sama dengan x sama dengan min b kurang lebih 4ay plus b kuadrat min 4ac per 2a akan menjadi fungsi inverse jika dibatasi x lebih dari sama dengan min b per 2a. Yang kelima, jika fx sama dengan n akar ax plus b, maka f inverse x